Jadi kitab berikutnya seperti yang udah dibagikan itu kita baca insya Allah Nazam Baikuni ya. Nazam Baikuni. Yang mana Nazam Baikuni ini luar biasa. Setelah kita hatam kemarin, alhamdulillah Al-Qawaid Al-Asasiyah karya Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Ini sekarang kita baca insya Allah Nazam Baikuni. Jumlah syair nazamnya cuma 34 bait, tidak banyak. Pengarangnya adalah Syekh Al-Allamah Umar bin Muhammad bin Futuh Al-Baiquni Ad-Dimashqi dari Damaskus Asy-Syafi'i. Beliau ini Syafi'i. Meninggal di tahun 1080 Hijriah. 1080 Hijriah. Ya, berarti kurang lebih 4 abad yang lalu. Ya, beliau ini ulama dari 4 abad yang lalu. Terkenal dengan Al-Imam Baiquni. Namanya Umar bin Muhammad bin Futuh. Jumlah syair baitnya cuma 34 bait. Maka yang insya Allah minggu depan di awal majelis bacaan yang seperti biasa kita baca ya Latif sama sholawat itu baca di rumah, baca di rumah. Insya Allah yang kita baca di awal majelis Nazaman Baikuni. Jadi sebelum kita mulai majelis pembacaan hadis Sahih Al-Bukhari, kita baca dulu Nazaman Baikuni dari awal sampai akhir. Nah, itu. Emang sengaja anak kosong kan cetak C itu biar untuk nulis, jadi nggak usah pakai buku, jadi langsung di situ. Ya. Emang sengaja begitu. Jadi yang antum bawa nazoman, yang anak bawa syarah, biar tidak pusing jadi. Ya, jadi apa antum kita preteli syarahnya, nazomannya dengan syarah yang anak bawa. Jadi nazoman Baiquni ini termasuk kitab yang dipakai di seluruh pondok pesantren atau madrasah yang di situ membahas tentang ilmu hadis. Jadi subhanallah beliau ini seperti matan jurumiyah dalam ilmu nahwu. Tipis, kecil, tapi dipakai di mana-mana. Ini menunjukkan kalau Allah ingin memberikan keberkahan kepada seorang atau karya seseorang, tidak pandang, tidak mesti panjang. Pendek Baiquni, 34 bait. Kalau ngapal mungkin sekali duduk bisa. Kalau yang ngapalannya cepat, itu. 34 bait. Tapi kitab ini dibaca di mana-mana. Di Mekah, di Madinah, di Yaman, di Mesir. Bahkan yang mensyarahkan kitab ini puluhan ulama. Yang mensyarahkan nazaman 34 bait ini puluhan ulama. Yang Al-Faqih bawa karya daripada Syekh Abdullah Sirajuddin. Kita pernah baca di Mekah karangan daripada Syekh Hasan Masyad. Ada juga karya Syekh Muhammad bin Abdul Baqi Az-Zurqani. Ada juga syarah karya Syekh Al-Allamah Atiyah Al-Ajhuri. Ada juga karya Syekh Tahir. Banyak pokoknya. Puluhan ulama mensyarahkan nazaman Baiquniyah. Yang mana ini pasti dibaca untuk pemula atau orang yang baru ingin bertahap dalam memahami ilmu hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 34 bait tapi luar biasa berkahnya. Jadi persis seperti Al-Jurumiyah di bidang ilmu nahwu. Diriwayatkan Imam Al-Ajurumi itu pas habis ngarang matan Jurumiyah itu beliau buang kitabnya ke laut. Kata dia ngangkat tangan, ya Allah, kalau memang ini karangan ikhlas untukmu, maka kau yang akan mengabadikannya. Tidak beliau cetak, tidak. Habis beliau karang matan Jurumiyah, Al-Fa'il huwa ini, yang dihafal di pondok. Habis beliau karang, beliau buang ke laut. Dan beliau berdoa pada Allah. Kalau memang ini untukmu ya Allah, ikhlas, pasti kau yang akan mengabadikannya. Diabadikan sama Allah. Diriwayatkan di tepi pantai sebelah ada orang lagi jalan di tepi pantai, tidak tahu nemu lembaran tadi utuh. Dia baca, wah ini bagus untuk apa pemula di ilmu nahwu. Dari situ tersebar. Semua pondok pesantren yang nak belajar nahwu pasti belajar pertama kali matan Al-Jurumiyah. Nah, seperti ini juga Baiquni persis. Yang nak belajar ilmu hadis pasti
akan melewati dalam manhajiyahnya, dalam tertibnya, pasti akan membaca Nazam Al-Baiquni, karya daripada Al-Allamah Umar bin Muhammad bin Futuh Al-Baiquni Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i, meninggal tahun 1080 Hijriah. Namun sebelum kita baca kitabnya, seperti biasa kita ulangi lagi apa itu ilmu hadis, apa namanya. Terus yang kita baca ini ilmu hadis apa, yang kita pelajari ini ilmu hadis apa. Jadi kata ulama, ilmu hadis itu ada dua. Ada ilmu hadis riwayah, ada ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis ada dua. Ada riwayah, ada diroyah. Riwayah sama diroyah. Riwayah, riwayat, periwayatan hadis seperti kita tadi. Makanya malam Sabtu ini alhamdulillah mencakup dua-duanya. Kita pelajari ilmu hadis riwayah, periwayatan hadis, kita baca dari kitab tertentu dengan sanad yang kita miliki sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya ilmu hadis riwayah, periwayatan. Jadi pas kita baca lagi nanti misalkan makanya insya Allah mudah-mudahan dari yang hadir bisa buka lagi di tempat lain. Dari yang hadir bisa buka lagi di tempat lain pembacaan hadis riwayat. Jadi nyambung terus. Riwayat. Kenapa? Karena kita udah dapat riwayatnya. Ilmu hadis riwayat. Kita baca dengan sanad sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya ilmu hadis riwayat. Periwayatan hadis. Kalau dulu itu ada majelis khususnya nih. Misalkan Imam Malik jadwalnya seminggu 3 kali majelis hadis riwayah. Udah, yang hadir berarti siap-siap menyimak hadis yang akan disampaikan oleh Imam Malik. Nah, cuma kalau dulu kan beda modelnya, pakai hafalan langsung. Tidak pakai, belum ada kitab kan begitu. Imam Malik nyampaikan ke yang hadir hadis yang beliau miliki, yang beliau punya, sampaikan. Yang hadir dengar. Seperti yang kita bahas, kalau dulu itu di majelis ilmu hadis riwayah, periwayatan hadis, tidak boleh yang hadir itu sambil dengar sambil nulis, tidak boleh. Jadi harus dengar dulu dengan seksama, baru setelah itu mereka boleh menulis. Kalau di dalam ilmu hadis riwayah. Jadi ketika Imam Malik menyampaikan hadis, yang hadir dengar. Bahkan di situ ada mumli namanya. Mumli itu kan yang hadir ribuan kadang. Fudail bin Iyad itu diriwayatkan yang hadir majlis hadis beliau, periwayatan hadis itu sampai kadang 40.000. Dulu belum ada mikrofon. Saya mikir, dulu belum ada mikrofon. Mereka ini bukan nabi. Kalau nabi wajar mukjizat pas haji di Padang Arafah 10.000 lebih yang hadir dengar semua khutbah nabi. Karena nabi ada mukjizat. Ya, mereka kan bukan nabi, walaupun kita percaya dengan karomah, cuman bukan pakai karomah-karomahan mereka itu. Mereka pakai ikhtiar, ada cara. 40.000 yang hadir. Bagaimana semua bisa mendengar hadis periwayatan dari Fudail bin Iyad atau dari Imam Malik? Ada bahasanya yang ditugaskan oleh Imam Malik, al-mumli. Mumli itu murid-murid Imam Malik yang sudah tingkat hafal hadisnya udah tinggi, istilahnya senior. Nah, senior itu ditugaskan setiap berapa meter mereka berdiri di situ. Jadi kayak estafet nanti sama Imam Malik. Imam Malik nyampaikan selesai, dia puluh habis itu nyampaikan untuk yang di belakangnya. Kadang diriwayatkan di majlis mereka itu sampai ada 10 mumli. Sampai ada 10 mumli, 10 murid yang tugasnya untuk menyampaikan hadis yang disampaikan guru di barisan pertama. Jadi guru di barisan pertama menyampaikan hadis. Ini kira-kira guru ini suaranya lantang. Yang dengar misalkan 1.000, misalkan yang dengar 1.000, berarti jarak sampai 1.000 berdiri satu murid untuk menyampaikan ke 1.000 yang ada di belakangnya lagi. 1.000 kedua berdiri murid yang ketiga, yang kedua untuk menyampaikan ke orang 1.000 yang ketiga dan seterusnya. Itu namanya mumli. Jadi kadang satu majelis sampai 10 mumli. Berarti kalau 1.000, 10.000.
Ini orang dulu. Nah, jadi itu ilmu hadis riwayah. Udah Imam Malik nyampaikan hadis, aku haddatsana misalkan Ibn Syihab an Abi Hurairah an Nabi SAW qol, sebutkan itu selesai. Gitu. Kadang sekali duduk 10 hadis, kadang 30 hadis, tergantung. Makanya Imam Syafi'i kan pertama kali ketemu dengan Imam Malik pas di majelis itu. Di majelis periwayatan hadis. Imam Syafi'i hadir, cuman duduknya agak di pojok. Beliau tidak punya alat tulis. Ketika Imam Malik selesai menyampaikan, beliau menulisnya pakai air ludah di tangan. Yang ke Imam Malik, dia ini main-main. Akhirnya dipanggil sama Imam Malik. Ya gulam, masih kecil, umurnya 10 tahun. Imam Syafi'i kan ketemu Imam Malik 10 tahun. Pertama kali Imam Syafi'i ke Madinah. Di tengah jalan, beliau udah hafal Muwatta. Jadi sebelum ke yang mengumpulkan Muwatta, sebelum berguru ke guru itu, di jalan dia hafal karya guru itu, Imam Malik. Akhirnya kata Imam Malik, wahai gulam, tadi ra'aituka ta'bathu biyadik. Aku lihat kau itu main-main dengan tanganmu. Aku lagi ngajar, aku lagi lihat hadis kau main-main. Kata guru, kata Imam Syafi'i, aku tidak main-main, wahai guru. Aku nyatet apa yang kau sebutkan. Cuman miskin, tidak punya alat tulis, tidak punya kulit atau buat tinta, buat itu. Kata Imam Malik, coba ulangi apa yang tadi aku sampaikan. Diulangi lagi hafalan. Langsung diulangi semua oleh Imam Syafi'i. Dari situ Imam Malik melihat Imam Syafi'i punya masa depan yang luar biasa. Kata Imam Malik, wahai anak muda, aku melihat kamu itu mempunyai sya'an. Ra'aitu fika sya'an, potensi untuk menjadi penyebar agama dakwah Nabi Muhammad SAW, maka jangan dirusak dengan maksiat. Itu nasihat pertama kali untuk Imam Syafi'i dari Imam Malik. Jadi ketemunya di mana? Di majelis tahdits, majelis ilmu hadis riwayah. Jadi kita jangan bingung. Ilmu hadis ada dua, ada ilmu hadis riwayah, ada ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis riwayat tadi cuma periwayatan hadis, cuma riwayat 30 hadis selesai, sudah selesai, bubar. Gitu. Lusa misalkan Imam Malik ngomong kita lanjut lusa diriwayatkan lagi 30 dan seterusnya. Ya kurang lebih mirip lah sama kita sekarang baca hadis, cuman bedanya kalau dulu gurunya atau imamnya langsung dari hafalan, kita sekarang bersanad ke satu kitab begitu. Cuman sama cara baca hadis. Kadang yang baca guru, kadang yang baca murid begitu. Nah, jadi di zaman Imam Malik pun kadang yang baca bukan Imam Malik. Misalkan Imam Malik mau meriwayatkan 30 hadis. Imam Malik tidak baca, Imam Malik dengar. Yang baca muridnya, yang sudah nyatet dari Imam Malik 30 hadis yang akan diriwayatkan. Imam Malik cuma dengar. Yang baca murid. Kadang yang baca tidak. Kadang yang baca Imam Malik sendiri. Yang melafadzkan periwayatan hadis itu Imam Malik. Makanya ulama khilaf, mana yang lebih afdal? Yang hadir, murid yang baca, guru dengar, atau kebalikan, guru yang baca, murid dengar. Kata ulama, dua-duanya diamalkan, dua-duanya afdal. Gurunya baca, muridnya juga baca. Dan itu yang kita kita amalkan bersama guru kita Buya Said Ahmad Al-Maliki di Makkah. Jadi kadang beliau baca dulu, habis itu baru santri yang baca. Kadang santri dulu yang baca, habisnya baru beliau yang baca. Jadi dua-duanya dipakai. Itu namanya ilmu hadis riwayah, periwayatan hadis. Adapun yang kedua adalah ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis diroyah kita mempreteli riwayat yang kita riwayatkan. Ada simpelnya begitu. Ilmu hadis diroyah mempreteli atau mengkaji riwayat yang kita riwayatkan. Misalkan tadi kita baca 50 hadis. Itu ilmu hadis riwayah, periwayatan hadis. Ilmu hadis diroyah, kita kaji 50 hadis tadi. Dari sanatnya. Misalkan tadi yang kita baca 50 hadis. 50-nya itu muttasil tidak, nyambung tidak ke Nabi. Kita pelajari satu-satu. Hadis pertama Abu Hurairah. Itu langsung, kalau sahabat pasti tidak perlu dikaji kalau sahabat. Misalkan kita baca yang sanad yang panjang, Bukhari dari gurunya. Misalkan gurunya
Imam Bukhari, Ahmad bin Soleh. Bukhari ini ketemu tidak dengan Ahmad bin Soleh? Ketemu, dengar. Ahmad bin Soleh. Dari gurunya lagi, siapa? Ali Al-Madini. Dengar tak? Oh dengar. Terus, Ali. Itu namanya ilmu hadis diroyah. Jadi mengkaji dan mempreteli hadis, periwayatan hadis, itu namanya ilmu hadis diroyah. Jadi kayak riwayat dulu, baru diroyah. Riwayat dulu, periwayatan hadis selesai, baru diroyah, mempelajari, mempreteli, periwayatan yang barusan kita riwayatkan dari ittisalnya, nyambung tidak kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita bisa tahu nyambung atau tidak? Ya jingai perawi-perawinya. Perawi ini punya dan ini bakal dibahas semua nanti ya. Perawi ini sahih atau tidak begitu. Makbul diterima atau mardud ditolak. Perawi ini apalannya cak man. Perawi ini suka bohong atau tidak. Misalkan perawi ini apalannya kuat. Perawi ini tidak pernah bohong, dicari riwayat yang lain. Hadis ini bertentangan tidak dengan riwayat yang lain. Nah itu semua namanya ilmu hadis diroyah. Itulah yang kita kaji sekarang ini. Jadi ilmu hadis riwayah, periwayatan hadis, ilmu hadis diroyah, yaitu mengkaji hadis yang kita riwayatkan. Gampangnya begitu. Bahwasanya ini hadis sampai tidak betul tidak muttasil kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadwinu hadal fan. Yang pertama mengarang ilmu hadis diroyah, kita tidak usah bahas riwayat ya, karena kan yang kita lagi bahas sekarang ini ilmu hadis yang kedua, yaitu diroyah. Yang pertama kali mengarang di satu buku ilmu hadis diroyah, kalau di kitab-kitab mutaqaddimin itu pasti mereka tidak menyebutkan Imam Syafi'i. Padahal menurut ulama mutaakhir, Syekh Nuruddin Itir, beliau ini, jadi kalau ada yang punya kecenderungan untuk mempelajari dengan sendirinya ilmu hadis, itu cari karya karangan Syekh Nuruddin Itir. Baru meninggal, beliau ulama di Damaskus. Cuman sayangnya Al-Faqih tidak sempat ketemu dengan beliau. Jadi selama Al-Faqih di Mekah, beliau belum pernah ziarah ke Abuya. Syekh Nuruddin Itir, banyak karya beliau di bidang ilmu hadis, juga ilmu ulumul Quran. Beliau mengatakan di salah satu kitabnya, ini kritikan ulama baru atau ulama abad sekarang untuk siapa? Untuk ulama-ulama terdahulu. Dan tidak masalah. Kita tetap harus pakai adab untuk mengkritiki. Cuman ulama itu saling mengkritiki biasa. Syekh Muhammad Awwamah Al-Faqih sempat ketemu dengan beliau, sampai sekarang masih hidup. Sempat kemarin anaknya ke Indonesia. Itu beliau mengkritiki Ibn Hajar, tapi kritiknya dengan ilmu, bukan kritiknya cuma ngomong kendak. Mengkritiknya dengan ilmu, ada dasarnya, ada landasannya. Contoh, bagaimana mereka mengkritiki Ibn Hajar? Mereka mengkritiki Ibn Hajar dengan misalkan mereka pakai kaidah yang disebutkan oleh ulama sebelum Ibn Hajar. Begitu salah satunya. Jadi bukan mereka dewek ngarang-ngarang kaidah langsung nyalakan Ibn Hajar, tidak. Jadi ulama saling mengkritik tidak masalah. Bahkan mereka mengatakan ketika kita mengkritiki satu ulama itu termasuk khidmat kita untuk mereka. Kita baca kitab, itu kurang setuju dengan pendapat ulama yang ngarang kitab ini. Kita kaji, kita bahas. Kita cari sumbernya. Ternyata beliau salah, misalkan. Beliau salah. Yang kita miliki bukti, argumen, dalil kuat, ini yang benar. Beliau ini salah. Senang beliau. Karena beliau, alhamdulillah, ada yang membenarkan kesalahanku. Itu. Jadi ketika ulama itu dikritiki, mereka tidak marah. Mereka senang. Tapi mengkritiki tadi dengan adab. Dengan ilmu. Bukan bahasing ngomong. Dengan adab dan dengan ilmu. Yang Al-Faqih baca daripada ulama-ulama yang baru ini, salah satu tadi, Syekh Nuruddin Itir, beliau mengatakan yang pertama kali mengarang atau menulis ilmu mustalah hadis, lupa tadi Al-Faqih sampaikan, ilmu hadis diroyah ini, ilmu hadis yang kedua tadi diroyah, itu juga dikenal dengan ilmu mustalah hadis. Ilmu mustalah hadis. Nah, jadi kata beliau, yang pertama kali mencatat di dalam kitabnya
Ini yang kita bahas tadwin. Tadwin itu pembukuan, pencatatan. Pertama kali yang mencatat ilmu hadis dirayah atau ilmu mustalah hadis adalah Imamuna Imam Syafi'i. Ini beliau sebutkan, beliau Syekh Nuruddin Itir punya kitab namanya Manhajun Naqd. Itu Al-Fagir baca sama Abuya, alhamdulillah sampai hatam. Tebal lumayan. Manhajun Naqd karya Syekh Nuruddin Itir. Itu ajib, luar biasa kitab itu. Cuman untuk wong yang udah takhususnya, tebal kitabnya. Manhajun Naqd. Isinya ilmu mustalah hadis. Nah, di situ beliau sebutkan bahwasanya kata beliau, kenapa ulama-ulama sebelum abad kita ini ngomong tidak pernah menyebutkan Imam Syafi'i ketika membahas, mengkaji siapa pertama kali yang membukukan ilmu mustalah hadis. Nah, kata yang menyebut Imam Syafi'i. Padahal kata beliau, di dalam kitab Imam Syafi'i yang berjudul Ar-Risalah, Imam Syafi'i itu punya kitab namanya Ar-Risalah. Itu kitab memang 70% isinya usulul fikih, tapi 30%-nya di akhir isinya mustalahul hadis. Kalau usul fikih itu yang pernah kita kaji sebelum ini. Cuman caknya agak ngubeng kalau kita kaji itu. Banyak yang ngeblank. Jadi kita stop dulu Ustaz. Dulu kita punya kajian juga seminggu ilmu mustalah hadis, seminggu usul fikih. Usul fikih kan agak lebih ruwet memang. Nah, jadi kita stop dulu, kita ilmu hadis bela. Nah, kalau di ilmu usulul fikih kita baca ke ulama pas tulis pertama kali yang mencatat, yang mengarang mengarang dalam artian menulis ilmu usul fikih adalah Imam Syafi'i. Itu sepakat di kitab Ar-Risalah tadi, katik khilaf. Bahkan dari mazhab Malik, mazhab Abu Hanifah lebih dulu dari Imam Syafi'i hidupnya, tapi beliau tidak mencatat. Ini kan yang dibahas siapa pertama kali yang mencatat, yang mentadwin, yang mengarang ilmu usulul fikih. Jawabannya Imam Syafi'i. Dah khilaf. Cuman wallah alam kenapa kok bisa ulama-ulama dulu tidak sekalian siapa yang pertama kali mencatat ilmu mustalah hadis juga Imam Syafi'i. Karena di kitab itulah di akhir bab-bab terakhir itu bab mustalah hadis. Nah, kalau kita baca misalkan Nukhbatul Fikar karya Imam Ibn Hajar, atau kita baca kitab Muqaddimah Ibn Solah, itu pas di awal kitab mereka menyebutkan, mereka tidak sebutkan yang pertama kali mengarang atau mencatat ilmu mustalah hadis Imam Syafi'i, tidak kati. Mereka pasti menyebutkan akan ini, nama yang bakal kita sebutkan ini. Mereka sebutkan Syafi'i, makanya Syekh Nuruddin Itir datang, beliau kaji, kata beliau, pertama kali yang mencatat ilmu mustalah hadis adalah Imam Syafi'i. Sebagaimana beliau pertama kali yang mencatat ilmu usulul fikih, beliau juga orang yang pertama kali mencatat, mentadwin ilmu mustalah hadis dalam kitab beliau Ar-Risalah. Tebal kitabnya sama inilah kurang lebih. Judulnya Ar-Risalah begitu. Itu di akhir dari kitab Ar-Risalah itu ada ilmu mustalahul hadis, walaupun tidak komplit, cuman beliau pertama kali yang mencatat begitu. Baru setelah itu disebutkan di sini bahwasanya termasuk yang pertama kali mencatat atau mengarang ilmu mustalah hadis yang sangat terkenal Al-Imam Ar-Ramahurmuzi. Namanya itu Al-Imam Ar-Ramahurmuzi. Beliau meninggal di tahun 360 Hijriyah. Berarti kan jauh. Imam Syafi'i meninggal 205. Beda 155 tahun dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meninggal di tahun 205 Hijriyah. Imam Ramahurmuzi ini meninggal di tahun 360 Hijriyah. Ya kan? Jauh jaraknya. Nah, itu. Jadi kalau di kitab lain, contoh di kitab ini, Syekh Abdullah Sirajuddin ngomong pertama kali yang ngarang Imam Ramahurmuzi. Bukan Imam Syafi'i. Makanya Syekh Nuruddin Itir lebih muda daripada Syekh Abdullah Sirajuddin ngomong, ngapa tidak disebutkan Imam Syafi'i? Ya mungkin wallah alam kita husnudzon kepada mereka, mungkin maksud mereka itu yang mengarang satu kitab khusus, itu Imam Ramahurmuzi. Betul kalau gitu. Tapi kalau yang pertama kali mencatat,
Walaupun bukan di satu kitab khusus mustalah hadis, itu adalah Imamuna al-Imam Syafi'i. Itu beliau pertama kali yang mencatat ilmu mustalah hadis. Tapi bukan artinya ulama sebelum Syafi'i, ulama sebelum Roma Hurmuzi tidak pakai mustalah hadis, tidak. Ilmu mustalah hadis itu timbul pertama kali sudah sejak di zaman sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Cuman dalam bentuk praktek, bukan dalam bentuk pembukuan. Itu. Jadi memang itu ilmu nahu. Ilmu nahu zaman siapa? Zaman Sayyidina Ali, Abul Aswad Ad-Du'ali. Pertama kali orang yang mengumpulkan kaidah ilmu nahu. Bukan artinya orang sebelumnya tidak pakai nahu kalau ngomong. Mereka pakai nahu. Cuman mereka pakai nahu itu saliki langsung, spontan dari lidah mereka ngomong itu udah benahu, tidak perlu belajar. Itulah ilmu mustalah hadis dan ilmu usulul fikih. Ilmu mustalah hadis dari zaman sahabat. Di akhir abad sahabat ketika mulai banyak timbul kelompok-kelompok sesat, Khawarij, Nasibi yang benci sama Ahlul Bait, ada kelompok Syi'i yang berkedok dengan cinta kepada Ahlul Bait, padahal tidak cinta sama Ahlul Bait. Macam-macam, ada kelompok Qadariyah macam. Dari situ kata sahabat Anas bin Malik, kami mulai bertanya, setiap ada yang nak meriwayatkan hadis kami tanya, kamu itu siapa? Nah, itulah ilmu mustalah hadis. Dari segi praktek. Jadi kata Anas bin Malik kan sahabat yang termasuk sahabat yang akhir meninggal. Beliau meninggal di tahun 90 sekian. Umurnya juga 90 tahunan lebih. Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, dulu tuh di awal, di masa beliau masih muda, dari masa Nabi baru meninggal, itu kata beliau, kami kalau mau meriwayatkan hadis, langsung meriwayatkan. Dan kami kalau mendengar hadis, langsung kami terima. Tanpa pakai ilmu hadis diroya, tanpa pakai mustalah hadis, tidak pakai tanya-tanya dulu. Karena kami yakin dengan sesama. Tapi sekarang kata Anas bin Malik, setiap aku nak ngeriwayatkan hadis, tanya dulu, siapa kau? Nah, itulah ilmu mustalah hadis. Siapa kau? Dari mana? Mubtadi' bukan? Sahibul bid'ah bukan? Alirannya sesat atau bukan? Kalau ternyata mereka adalah kelompok aliran sesat, tidak galak Anas bin Malik ngeriwayatkan hadis kepada mereka. Jadi ulama itu bukan hanya hati-hati dalam menerima hadis, juga mereka hati-hati dalam menyampaikan hadis. Kepada siapa mereka akan menyampaikan hadis Nabi besar Muhammad SAW. Ya, makanya Anas tanya. Kemudian kalau dia menerima hadis, ada yang ngomong, oh Rasulullah pernah bersabda, siapa kau? Sahabat bukan. Kalau bukan sahabat, dengar dari siapa? Aja itu. Itulah ilmu mustalah hadis. Nah, jadi ilmu mustalah hadis sudah dipakai dari akhir zaman sahabat. Imam Malik juga pakai ilmu mustalah hadis. Cuman tidak kata yang ngarang di satu buku. Di zaman Imam Syafi'i ketika beliau menulis kitab Ar-Risalah, barulah di situ beliau mengumpulkan kaidah-kaidah mustalahul hadis walaupun tidak khusus ilmu mustalah. Karena kitab Ar-Risalah ada ilmu usul fikih, ada juga ilmu mustalahul hadis. Kemudian setelah itu di abad 360 Hijriah datang tadi Al-Imam Ar-Rama Hurmuzi, beliau mengarang kitab yang berjudul Al-Muhadditsul Fasil Bainar Rawi wal Wa'i. Ini kitab tercetak Al-Faqir punya kitabnya, tidak perlu tebel karena tahqiqnya karena banyak syarahnya. Asli tidak perlu tebel. Kemudian ini di tahun 360 Hijriah Imam Rama Hurmuzi ngarang kitab mustalah. Pertama kali satu kitab khusus mustalah itu di abad 360 Hijriah. Kemudian di tahun 360 Hijriah, di tahun 405 Hijriah datang Al-Imam Hakim, beliau juga mengarang kitab Mustalahul Hadis di tahun 405 Hijriah. Terus dilanjut di tahun 430 Hijriah, Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani, beliau kayak mensyarahi kitab Hakim, cuma lebih meluas. Kemudian di tahun 430 Hijriah,
di tahun 463 Hijriah datang Al-Imam Al-Khatib Abu Bakar Al-Baghdadi. Beliau mengarang dua kitab yang sangat terkenal, dicetak sampai sekarang. Salah satunya adalah yang berjudul Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah, dan yang kedua kitab yang berjudul Al-Jami' li Adab Syekh Wassami. Ini kitab lumayan tebal, satu jilid kalau berpikir punya juga. Dua-duanya satu jilid kalau lumayan tebal. Karya Imam Khatib Baghdadi. Imam Khatib Baghdadi ini seperti Imam Nawawi di zamannya. Jadi beliau ini imam yang bermazhab Syafi'i dan karyanya banyak sekali. Al-Khatib Al-Baghdadi. Jadi kalau kita tapi kalau di ilmu matan-matan syarah fikih, kalau khatib jangan langsung khatib ini ya. Itu mungkin khatib Syirbini. Nah, kalau di ilmu hadis, kalau al-khatib pasti Khatib Al-Baghdadi. Bahkan Al-Imam As-Suyuti dalam kitab beliau Tadribur Rawi mengatakan semua ulama hadis yang datang setelah Khatib Baghdadi itu pasti mengambil manfaat dari kitab Khatib Baghdadi. Semua ulama hadis setelah abad Khatib Baghdadi pasti mengambil manfaat dari Khatib Al-Baghdadi. Karya yang begitu banyak. Di tahun 463 Hijriah. Ini silsilah, kita sebutkan silsilah. Dari tahun 360 Hijriah, Imam Rawah Hurmuzi, kemudian tahun 405 Hijriah, Imam Hakim, kemudian tahun 430 Hijriah, Imam Asfahani, tahun 463 Hijriah, Khatib Baghdadi, di tahun 544 Hijriah, Al-Imam Al-Qadhi Iyad. Qadhi Iyad yang mengarang kitab Asy-Syifa. Kitab Asy-Syifa itu punya juga karangan dalam ilmu mustalah hadis. Beliau Imam Qadhi Iyad meninggal di tahun 544 Hijriah. Kemudian di tahun 580 Hijriah ada ulama yang bernama Al-Imam Al-Mayanji. Al-Mayanji, beliau juga mengarang kitab Mustalahul Hadis. Beliau ini terakhir dari ulama mutaqaddimin. Jadi kenapa kita sebutkan? Biar kita tahu silsilah rangkaian rentetan ulama yang mengarang ilmu mustalahul hadis. Di tahun 580 Hijriah, beliau terakhir ulama mutaqaddimin yang mengarang ilmu mustalahul hadis. Datang setelah itu Al-Imam Ibnu Shalah. Nah, ini terkenal. Al-Imam Ibnu Shalah di tahun 643 Hijriah. Al-Imam Ibnu Shalah meninggal tahun 643 Hijriah, berarti udah abad ke-7, di abad ke-7, 643 Hijriah, beliau kumpulkan galau dari karya Imam Syafi'i sampai Mayanji tadi. Beliau kaji, beliau baca semua, beliau masak lagi istilahnya, beliau godok lagi, semua dari karya Imam Syafi'i sampai Mayanji tadi. Akhirnya beliau kumpulkan, beliau masak, beliau hidangkan di kitab yang bernama Muqaddimah Ibn Shalah. Muqaddimah Ibn Shalah. Setelah zaman Ibn Shalah, ulama yang datang itu rujukannya ke Muqaddimah Ibn Shalah. Jadi biar kita tahu, tidak jarang rujukannya itu ke ulama sebelum Ibn Shalah. Kenapa? Karena Ibn Shalah sudah mengumpulkan semua kitab mutaqaddimin, beliau kaji dan beliau hidangkan di dalam kitab beliau Muqaddimah Ibn Shalah. Datang setelah Ibn Shalah, Imam Nawawi meringkas Muqaddimah Ibn Shalah. Datang setelahnya Imam Ibn Hajar juga sama. Jadi ulama Nawawi, Iraqi, Ibn Hajar, Suyuti, Sakhawi, ini ulama-ulama hadis yang terkenal, itu rata-rata karya mereka itu khidmat kepada Muqaddimah Ibn Shalah. Jadi ulama setelah Ibn Shalah itu rata-rata karya mereka dari ada yang ringkas, ada yang mensyarahi, ada yang menazami. Al-Imam Al-Iraqi, beliau punya 1000 bait dalam ilmu mustalah hadis. Apa isinya? Nazoman untuk Muqaddimah Ibn Shalah. Jadi kitab, tidak ada tebal Muqaddimah Ibn Shalah, ya satu kitab. Kurang lebih sama ini lah.
Itu sama beliau dinazami jadi 1000 bait. Begitu. Muqaddimah Ibn Salah. Nah, jadi apa namanya? Ibn Salah ini penutup abad pertama atau abad mutaqaddimin dan beliau pemimpin abad mutaakhirin. Makanya beliau itu julukannya pemimpin abad mutaakhirin atau Raisul Mutaakhirin fi ilmi mustalahil hadis. Karena pernah kita sampaikan apa namanya mutaqaddimin dan mutaakhirin itu di setiap bidang ilmu beda. Ya. Misalkan di ilmu fikih Syafi'i sampai kapan qala al mutaqaddimun? Siapa yang dimaksud ulama mutaqaddimun? Sampai abad berapa? Itu beda di setiap bidang ilmu. Di ilmu fikih Imam Syafi'i itu sampai abad kelima. Imam Ghazali itu kalau tidak salah penutup abad mutaqaddimin. Berarti misalkan qala al mutaqaddimun, mungkin Ghazali begitu. Tapi apakah bisa Nawawi? Enggak, Imam Nawawi udah mutaakhir gitu. Imam Nawawi sudah mutaakhir. Jadi di bidang ilmu istilah mutaqaddimin dan mutaakhirin dan mutaakhirin ini sifat untuk ulamanya. Ulama lama sama ulama baru. Nah, itu istilah gitu sekarang. Ulama lama sama ulama baru. Di setiap bidang ilmu beda. Seperti ini, ilmu mustalah hadis sampai kapan mutaqaddimun? Sampai abad ke-7. Berarti dari abad pertama sahabat, abad sahabat sampai abad ke-7, awal abad ke-7, akhir abad ke-6 itu masih mutaqaddimun. Masih diistilahkan ulama lama. Kapan ulama baru? Ibn Salah. Nah, abad ke-7 Ibn Salah itulah dimulai abad baru, ulama baru sampai kapan? Sampai sekarang. Jadi kalau kita berkata ulama dari mutaakhirun, ulama abad baru, jangan kita kira abad kita ini 2025. Tidak. Maksudnya mungkin abad ke-7, abad ke-8, Imam Suyuti mutaakhir. Imam Suyuti ulama baru di ilmu hadis. Karena ulama baru kategorinya untuk yang hidup setelah zaman Ibn Salah. Nah, jadi itu rangkaiannya ya. Jadi setelah Ibn Salah itu ulama tidak lagi. Mereka kaji, mereka baca kitab-kitab lama, cuman rata-rata karya mereka itu khidmat untuk muqaddimah Ibn Salah. Ya, sekelas Ibn Hajar pasti baca kitab Al-Baghdadi. Cuman pas beliau baca Baghdadi, beliau baca Romahur Mursi, beliau baca kitab Qadhi Iyad, beliau baca misalkan kitab Hakim. Habis itu beliau baca muqaddimah Ibn Salah. Oh, cukup sudah. Istilahnya itu. Misalnya kita lagi makan kentang. Besok kita makan kacang panjang. Habis itu kita makan bumbu kacang. Habis itu nengok gado-gado. Ya sudah, tidak usah makan ini. Lado digado-gado kan itu. Kurang lebih begitu pengertiannya. Kacang panjang ado, kentang ado, lontong ado, apa lagi? Kelempang ado, sambalnya ado, bumbu kacangnya ado. Kalau yang kan tidak makan kacang panjang itu. Jadi ulama-ulama itu mereka pelajari semua kitab-kitab yang dulu, cuman pas mereka baca ke Muqaddimah Ibn Salah, sudah, ini udah gaduh-gaduhnya di sini, aduh galau, lengkap begitu. Tidak perlu kita nak mencarahkan atau kita mengikhtisar, menazami kitab-kitab yang belum lengkap ini. Nah, makanya Imam Ibn Hajar, bahkan Ibn Hajar membuat penyempurna Muqaddimah Ibn Salah, Nukat ala Ibn Salah. Itu dibaca itu. Nukat ala Ibn Salah, penyempurna Muqaddimah Ibn Salah. Iraqi, Manazami, 1000 bait Muqaddimah Ibn Salah. Nawawi, ikhtisar. Jadi Nawawi ikhtisar itu meringkas. Muqaddimah Ibn Salah sama Nawawi diringkas. Habis diringkas, disyarahi sama beliau. Jadi ringkasan beliau itu disyarahi. Nah, ringkasan beliau itu sama Imam Suyuti disyarahi jadilah Tadribur Rawi. Jadi Tadribur Rawi karya Imam As-Suyuti, kalau cetakan Darul Minhaj sekarang 6 jilid dengan tahqiq Syekh Muhammad Awamah 6 jilid. Bagus luar biasa. Itu Tadribur Rawi syarah dari Mukhtasar tipis karya Imam Nawawi. Imam Nawawi dari mana? Dari ringkasan Muqaddimah Ibn Salah. Nah, jadi makanya kenapa Ibn Salah dikatakan pemimpin ulama mutaakhir di bidang ilmu hadis? Karena ulama-ulama setelah beliau itu rujukannya. Gawinya itu ke kitab Muqaddimah Ibn Salah. Tapi bukan artian kita tidak dianjurkan baca kitab sebelum Ibn Salah, baca. Makanya kita punya alhamdulillah dan kita baca. Dan rata-rata
ulama-ulama mutaakhirin yang abad kita ini itu bisa menyalahi atau mengkritiki Ibn Hajar itu dari mana? Ketika mereka baca kitab mutaqaddimin. Gitu. Seperti Syekh Muhammad Awama, Syekh Nuruddin Itir, ini kita sebutkan nama-nama yang kita tahu, itu mereka tidak cukup dengan baca kitab mutaakhirin. Mereka kaji kitab mutaqaddimin. Nah, di situ mereka akhirnya menemukan, oh ini kesalahan yang berentet. Jadi kadang ada kesalahan yang berentet. Dari turun menurun kita tidak tahu ternyata itu salah. Contoh yang kita sampaikan kemarin, dan Al-Fajr jujur baru tahu kemarin hadis yang Ramadan awaluhu rahmah, ini apa, wasatuhu maghfirah akhiru itqun minan nar, itu ternyata hadisnya mungkar, bukan doif, yang doif lemah, mungkar artinya syadidud do'if, doifnya parah, bahkan ada sebagian ulama mengatakan maudhu, palsu. Ini hadis kita baca, kita dengar terus setiap Ramadan, ini kesalahan yang beruntun namanya. Dan ini juga ada di ulama. Kan kita ulama juga ada. Oh, kata ulama sebelum aku, ini mereka catat. Nah, ini menunjukkan apa ulama Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad SAW, kata Nabi, umatku seperti hujan, tidak tahu mana yang lebih afdol. Jadi kadang ada kesalahan di ilmu mustalah hadis yang beruntun, datang ulama abad ke-14 Hijriah seperti Syekh Nuruddin Itir tadi mengatakan 5 abad selama ini salah galuh. Dalam kaidah tadi salah kalau Ibnu Hajar dari mana? Tapi dengan adab dan dengan landasan ilmu yang kuat. Rata-rata dalil mereka dari kitab mutaqaddimin. Nah, ulama yang salah ini karena meloi Ibn Salah. Ibn Salah juga kan manusia, tidak sempurna niat. Ternyata mereka ini salahnya ujungnya di mana? Di Ibn Salah. Ibn Salah keliru dalam memahami satu dua kaidah, mereka ikuti, datang ulama abad ke-14 merujuk kembali ke abad sebelum Ibn Salah, ternyata yang dipahami Ibn Salah salah. Nah, ini kurang lebih gambaran di bidang ilmu mustalahul hadis. Jadi Ibn Salah itu Ra'isul Mutaakhirin, setelah Ibn Salah datang lagi Imam Suyuti, sampai datanglah Al-Imam Al-Baiquni. Kalau Imam Suyuti 911 Hijriah meninggal, Imam Baiquni 1080 Hijriah. Artinya tidak sampai 1 abad. Jaraknya itu tidak sampai 1 abad. Dan dari kitab 4 abad jaraknya. Al-Imam Al-Baiquni, kitab yang sangat berkah, luar biasa. Insya Allah kita akan kaji di pertemuan yang mendatang. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat afiah. Amin ya rabbal alamin. Bismillah.